Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara. Nats yang membimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema Roh Kudus, Sang Pembela dan Penolong kita, terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Hatiku dengan Roh Kudus-Mu, Engkau membimbing aku di dalam dunia. Beri
Yesus telah turun dari surga Bapa, tinggalkan kemuliaan kerajaan Allah. Kasih-Mu sungguh indah, berkorban untukku, agar aku mendapat kehidupan kekal. Dengarkanlah hukum Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kita mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenyataannya, kita masih lemah dan sering gagal untuk mengasihi Tuhan. Juga, betapa sulitnya kita mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dalam banyak aspek kehidupan, kita jauh lebih mengasihi diri sendiri. Seringkali kita menilai dan menempatkan diri kita sebagai pusat dari seluruh kepentingan pribadi dan orang banyak. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan sebelumnya sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunan darinya, dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah
yang dinyatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 1-4. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walau aku melupakan Dia, namun kasih-Nya tetap setia. Aku berjanji kepangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bila ku masuk di surga kelak, dan ku memandang Rajaku tetap, maka hidupku abadi merdu. Tuhanku Yesus mengasihiku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Menjadi
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu. Roh Kudus, bawalah kami ke dalam kebenaran, supaya hidup kami semakin dikuduskan dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Dengarkanlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang pernah kehilangan pekerjaan dan diikuti kehilangan pendapatan, pasti kita merasakan tekanan emosional yang tinggi, bahkan sangat tinggi, dan dapat mengacaukan kewarasan kita. Kita mulai meragukan kasih Allah, meragukan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Lalu kita dapat melakukan hal-hal yang tidak logis dalam arti tertentu. Ujian terbesar bagi kita ketika kehilangan pengharapan adalah pada gilirannya kehilangan kasih dan dilanjutkan dengan kehilangan ketaatan. Bagaimana jika tekanan emosional itu terus-menerus terjadi pada kita? Apakah kita akan menjawab, "Sugan, sahanu nyaho"? Murid-murid Yesus menyadari bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, padahal dunia membenci Yesus dan para muridnya. Wajar para murid menjadi depresi berat. Siapa yang akan menolong mereka, sedangkan mereka adalah kelompok minoritas yang sewaktu-waktu dapat ditindas dan dianiaya? Yohanes pasal 14-17 adalah pasal yang sangat dikenal sebagai diskursus perpisahan, atau percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya di malam sebelum ia ditangkap, diadili, disiksa, disalib, dan mati. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa pada hari ketiga, Yesus bangkit. Musa, Yosua, Daud, dan juga Paulus memberikan kata-kata terakhir sebelum perpisahannya. Tentunya suatu pembicaraan yang sangat serius dan sangat intim kepada anak-anak kita ketika kita harus berpisah dengan mereka. Kita akan memberikan pesan-pesan penting seperti jangan takut dan gentar di dalam hidup ini. Masih ada kok keluarga yang akan menolong kalian kalau terjadi sesuatu. Bukankah pesan-pesan itu penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita? Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan percakapannya yang terakhir untuk menghibur dan menguatkan murid-muridnya bahwa ada janji,
ada pertolongan, ada pengharapan. Suara Yesus bagaikan muncul untuk berbicara seperti dari surga, dan ditujukan bukan saja kepada para muridnya pada waktu itu, tetapi juga kepada semua muridnya di segala abad dan tempat. Demikianlah Injil Yohanes dituliskan dan ditujukan bagi komunitas orang Kristen di akhir abad pertama yang menghadapi penganiayaan yang semakin berat. Mereka dicari, dikejar, dipertontonkan dan dijadikan makanan binatang buas. Mereka disalib, dibakar, dan segala macam penyiksaan yang bisa dibayangkan oleh orang-orang pada waktu itu. Komunitas orang Kristen memang banyak yang mati secara jasmani, tetapi mereka kuat secara rohani, karena iman mereka menyelamatkan mereka dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Seorang istri berkata kepada suaminya, "Jikalau kamu sayang aku, kamu akan bantu aku menyapu dan mengepel lantai." Menurut Bapak Ibu, kira-kira si suami akan lakukan atau tidak? Bu, tolong tanyakan kepada suami. Kira-kira apakah si suami takut istri atau tidak? Kata Kristus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan adalah bukti kasih yang sejati kepada Kristus. Kalau kepada istri, sang suami mungkin mengatakan, "Bentar ya sayang, lagi bersihin kandang burung." Ketika kita mendengar ungkapan menuruti segala perintahku, kita perlu memahaminya dalam konteks Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes, yaitu mengacu kepada perintah untuk mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Misalnya, Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Karena itu, kepada para murid yang mengasihi Yesus dan taat kepadanya, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Yesus berjanji adanya penerus yang menggantikan posisi Yesus dengan meminta kepada Bapa, dan Bapa memberikan Parakletos yang lain, yaitu Roh kebenaran. Yesus adalah Parakletos, seperti dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Roh kebenaran adalah Parakletos yang lain. Bapak Ibu, kata Parakletos sangat susah untuk dicari padanannya. Dapat sebagai penghibur, sebagai penasehat, sebagai penolong, atau mungkin lebih baik sebagai advokat yang berperan memberikan advokasi, yaitu yang menolong memberikan pendampingan, pembelaan, pemberian dukungan, dan rekomendasi. Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata penolong dalam arti luas. Karena itu kepergian Yesus meninggalkan murid-muridnya bukan saja keharusan, tetapi juga keuntungan bagi para murid. Kalau Yesus tidak pergi, maka Parakletos itu tidak datang. Roh Kudus disebut Roh kebenaran, karena Roh yang akan menunjukkan kepada manusia siapa Allah sebenar-benarnya. Roh Kudus akan selalu tinggal bersama murid-murid Yesus, untuk mengajar, untuk bersaksi tentang Kristus dan memampukan murid-murid Yesus untuk bersaksi, dan untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghukuman. Roh Kudus akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Roh Kudus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sedangkan para murid Yesus mengenal Roh kebenaran, sebab Roh tinggal bersama dan bersatu dengan para murid Yesus. Kita adalah para murid Yesus jika kita mengasihi Dia dan menaati perintahnya. Pada ayat 18 sampai 21,
Yesus memberikan janjinya yang kedua, yaitu ia berjanji akan datang kembali dan tinggal bersama dengan para muridnya kalau mereka taat kepadanya. Yesus tidak akan meninggalkan para murid seperti yatim piatu. Yesus datang menampakkan diri setelah kebangkitannya dan juga datangnya kembali Yesus melalui Roh Kudus pada hari Pentakosta yang kita akan rayakan 2 minggu lagi. Perlu ditambahkan di sini, Bapak Ibu, pada ayat 23 dan 24 yang tidak kita baca, Yesus memberikan janjinya yang ketiga, yaitu Yesus akan datang bersama dengan Bapa kepada mereka yang mengasihinya dan taat kepadanya. Kepada para murid yang memenuhi prasyarat kasih dan ketaatan, diberikan janji bahwa Allah Bapa akan tinggal bersama mereka, sama seperti telah dijanjikan kepada mereka bahwa Roh Kudus dan Yesus akan tinggal di dalam mereka. Pada malam itu Yesus berkata bahwa hanya tinggal sesaat lagi dan tidak sampai 1 hari lagi orang-orang di dunia tidak akan melihat Yesus lagi. Sedangkan para murid tidak akan melihat Yesus hanya selama Yesus mati saja. Selanjutnya mereka akan melihat Dia lagi pada waktu kebangkitannya. Oleh karena Yesus hidup, maka murid-muridnya pun akan hidup. Dalam percakapan terakhir dengan para murid, Yesus sudah mengajarkan dan meyakinkan para muridnya bahwa Ia akan terus hidup. Hidup Yesus yang berlangsung terus merupakan dasar bagi hidup para murid. Hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu Yesus hadir selama-lamanya bersama para muridnya di segala abad dan di segala tempat. Kita pun juga bersama-sama dengan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan datang kepada para murid, mereka akan tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dan tidak terpisahkan. Begitu juga para murid dan Yesus satu dan tidak terpisahkan. Saudara, tidak akan ada lagi yang menakutkan dalam hidup ini. Memang kehidupan ini dapat menggentarkan dan menciutkan hati. Tetapi ingatlah selalu bahwa Allah Tritunggal senantiasa bersama kita selamanya. Itulah mengapa Paulus menyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk penegasan warta pada minggu ini, ada 3 hal. 1. Selama masa peniadaan seluruh kegiatan tatap muka, umat yang membutuhkan informasi seputar pelayanan gereja atau membutuhkan pelayanan, silahkan menghubungi nomor WhatsApp Gereja Kristus Bogor di 0819 2949 5878 atau menghubungi rohaniwan. Nama dan nomor WhatsApp para rohaniwan dapat disimak di dalam warta. Kedua, dengan adanya PSBB tahap ketiga di Kota Bogor, yaitu dari tanggal 13 sampai 26 Mei 2020, jemaat dihimbau untuk berperan serta mematuhi sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Ketiga, umat yang tergerak untuk mendukung aksi kasih dapat mengirimkan dana ke rekening BCA 427888405 atas nama Gereja Kristus Bogor dengan mencantumkan keterangan pandemi COVID-19. Terima kasih. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
marilah kita mempersembahkan diri dan milik kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepadanya yang didasari firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Marilah kita menyanyikan lagu Hitung Berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu. Pasti engkau heran akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Saat hidup penuh dengan kemelut, janganlah kau takut, Dia penolongmu. Hitunglah berkat-Mu melak menjaga dan menolong hingga akhir hidupmu. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah sang kehidupan bagi semua makhluk hidup. Engkaulah sang pemelihara kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan kami makanan yang secukupnya setiap hari. Karena itulah kami dimampukan untuk membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan kepercayaan dan penyerahan kami kepadamu. Teguhkan dan topanglah iman, kasih, dan pengharapan kami ketika kami harus menghadapi pergumulan dan kesesakan, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan, tetapi kami dimampukan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu.
Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku